Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Bertemu kembali dengan saya, Puspa. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke organel selanjutnya, yaitu kloroplas. Ya, jadi kloroplas ini adalah organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Ya, jadi fungsi dari kloroplas yang kita tahu adalah untuk reaksi fotosintesis. Ya, jadi reaksi fotosintesis merupakan reaksi ya yang fungsinya untuk membentuk karbon dioksida ya sorry membentuk karbohidrat ya sebagai sumber nutrisi bagi tanaman. Nah, ini adalah penampang dari sel tumbuhan ya. Jadi di sini ada note ya bahwa organel tidak terdapat pada sel tumbuhan itu adalah lisosom, sentriol, kemudian flagella ya, karena flagella ini ada di beberapa tanaman saja ya. Ada sebenarnya flagella ini ada di uh, sebagian ada di sperma pada tanaman, artinya maksudnya itu adalah tanaman yang dia mengalami proses pembuahan ya untuk reproduksinya. Nah, jadi kalian harus bisa membandingkan ya antara sel hewan dan sel tumbuhan, ya organel-organel yang ada di sel tumbuhan dan sel hewan yang menjadi ciri khas. Kemudian juga kalian harus membedakan antara sel prokariot dan eukariot. Ya, jadi dari materi biokimia seluler, dari materi biokimia mikroba, kalian harus dapat menyimpulkan apa perbedaan antara sel prokariot dan eukariot. Nah, kemudian dari materi biokimia seluler, kalian juga harus dapat membedakan bagaimana organel-organel yang ada di sel tumbuhan dengan organel-organel yang ada di sel hewan. Apa yang membedakannya? Apa yang menjadi ciri khasnya? Ya. Nah, kloroplas ini merupakan salah satu organel yang terdapat pada sel tumbuhan. Ya, jadi karena sel tumbuhan itu dia tidak mampu bergerak, maka bagaimana tumbuhan memperoleh nutrisinya? Yaitu dengan cara dia membuat makanan sendiri. Nah, reaksi fotosintesis ini ya dibantu oleh yang namanya kloroplas. Ya, karena kloroplas mengandung pigmen klorofil yang fungsinya itu adalah untuk menyerap cahaya. Ya, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke kloroplas. Kloroplas itu merupakan organel, sudah Ibu sampaikan secara sekilas ya. Nah, sekarang kita coba masuk sedikit lebih dalam ya terkait dengan kloroplas. Nah, jadi kloroplas ini ada organel ya yang dijumpai pada sel tanaman dan juga alga. Ya, alga eukariot yang memiliki pigmen ya untuk menangkap cahaya sehingga mampu melakukan reaksi fotosintesis. Nah, kloroplas penyerap sinar surya itu menggunakan sinar suryanya ya untuk membentuk karbohidrat dari air dan karbon dioksida sekaligus melepaskan oksigen dari air ya. Nah, energi bebas yang diserap dari sinar surya itu kemudian digunakan untuk membentuk ATP dan NADPH. Nah, selanjutnya ATP dan NADPH ini digunakan dalam membentuk karbohidrat ya dengan cara mengubah molekul air dan karbon dioksida dengan bantuan sinar matahari ya melalui siklus Calvin. Ya, jadi nanti kita akan tahu ya bagaimana terbentuknya karbohidrat tersebut. Karena reaksinya tidak hanya satu. Ya, tapi kalau misalnya kalian ingat materi SMA bahwa reaksi pembentukan karbohidrat itu melalui dua reaksi. Yang pertama reaksi gelap, yang pertama reaksi terang, yang kedua ada reaksi gelap. Ya, seperti itu. Nah, kemudian istilah kloroplas ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu koros, yang artinya hijau, dan plas artinya bentuk. Nah, kemudian kloroplas ini merupakan organel yang termasuk dalam golongan plastid. Ya, dia terbentuk dari prekursor yang disebut dengan protoplastid. Kemudian protoplastid ini juga berkembang membentuk amiloplas ya, merupakan plastid yang mengandung pati, kemudian kromoplas ya yang mengandung karotenoid, kemudian ada etoplast. Nah, ini dijumpai pada daun yang tumbuh di tempat gelap, tapi jika kena sinar matahari, maka etoplast ini akan berkembang menjadi kloroplas. Nah, kemudian ada juga plastid yang tidak memiliki pigmen yang disebut dengan leukoplast. Nah, ini mengandung pati, protein atau lipid ya. Nah, kemudian pendugaan ya bagaimana awal mula kloroplas ini ada di sel eukariot.
Nah, ini diduga berawal dari proses endosimbiosis ya bakteri cyanobacteria dalam sel eukariot. Nah, karena ketika diamati, ya hal ini menunjukkan bahwa kloroplas itu memiliki kemiripan dengan cyanobacteria. Nah, ini bagaimana perkembangan pembentukan kloroplas dari protoplastid. Ya, jadi tadi disampaikan bahwa protoplastid ini kemudian bisa berkembang menjadi kromoplas, amiloplas, kemudian leukoplas, ya, atau kemudian etioplas. Ya, nah etioplas ini kemudian dapat berkembang menjadi kloroplas ya jika terkena sinar matahari. Nah, kemudian struktur kloroplas. Jadi struktur kloroplas ini diselimuti oleh membran luar dan membran dalam. Ukurannya 7 sampai 8 nanometer ya. Nah, untuk membran luar ini permeable terhadap ion dan metabolit. Sedangkan membran dalam bersifat semi permeable dan mengandung sejumlah protein transport. Nah, di antara membran luar dan membran dalam terdapat ruang antar membran yaitu ukurannya 7 sampai 10 nanometer ya. Nah, kemudian matriks kloroplas itu disebut dengan stroma. Jadi juga ada matriks ya yang lokasinya ada di setelah membran dalam. Jadi membran luar, membran dalam, kemudian matriks. Matriks itu ada daerah di dalam membran dalam. Nah, itu disebut dengan stroma. Nah, stroma ini merupakan tempat berlangsungnya fiksasi karbon dan sintesis karbohidrat dan mengandung semua enzim yang diperlukan untuk reaksi ini. Ya, jadi stroma ini merupakan tempat untuk berlangsungnya reaksi gelap atau siklus Calvin. Nah, pada stroma ini terdapat DNA kloroplas yang terbentuk sirkular. Ya, kemudian selain itu juga terdapat ribosom. Ya, jadi kalau misalnya kita lihat bahwa memang punya ribosom, punya DNA, artinya kloroplas ini memiliki kemampuan untuk melakukan sintesis protein. Ya, artinya dia sebenarnya bisa memenuhi kebutuhan proteinnya sendiri untuk melakukan berbagai macam reaksi atau kemudian mensintesis protein-protein yang berperan ya dalam proses fotosintesis. Tetapi sebagian besar protein kloroplas tersebut disandi oleh DNA nukleus gitu sehingga proses pembentukan proteinnya yaitu terjadi di sitosol. Nah, kemudian akan diimpor ke kloroplas. Ya, jadi kalian bisa review lagi bagaimana proses transport protein ke kloroplas. Nah, kemudian membran dalam kloroplas itu membentuk rangkaian struktur membran internal yang pipi yang disebut dengan lamela. Nah, lamela ini terbenam di dalam stroma, ya. Kemudian lamela yang membentuk kantung pipi disebut dengan tilakoid. Nah, tilakoid ini membentuk tumpukan tilakoid ya. Jadi ada tumpukan tilakoid itu disebut dengan granum atau disebut juga dengan grana. Nah, karena tilakoid ini bentuknya bundar, jadi bentuk tilakoid itu kalau bisa dilihat tuh seperti koin ya. Kemudian ada celah ya ada ruang di dalam tilakoid tersebut. Nah, karena bentuknya seperti seperti koin, maka grana itu menyerupai tumpukan koin. Ya, seperti itu. Nah, kemudian satu kloroplas itu memiliki sekitar 40 sampai 60 granum. Ya, seperti ini itu bagaimana struktur kloroplas. Ya. Nah, kalau misalnya kita lihat seperti ini. Ya, bagaimana struktur kloroplas. Jadi ada membran luar, di sini ada membran dalam, kemudian ada stroma, kemudian di sini tilakoid, ya. Nah, kemudian ada granum. Nah, lebih detailnya seperti ini. Oke. Nah, di sini ada lumen. Nah, lumen ini kalau misalnya kita lihat ada ruang di dalam tilakoid. Ya, ini ada ruang di dalam tilakoid disebut dengan lumen. Nah, kemudian bisa juga kita lihat bahwa sedikit ada beda ukuran ya pada lamela, ya, tapi fungsinya juga tetap sama ya. Jadi hanya sedikit lagi di perbedaan ukuran saja. Nah, kemudian selanjutnya penampakan struktur dari kloroplas itu tadi ada ruang dalam tilakoid disebut dengan lumen, ya. Nah, kemudian kalau ini ada fotosintesis berlangsung pada membran tilakoid, ya. Jadi pembentukan reaksi fotosintesis ini sebenarnya berlangsung pada tilakoid dan pada
pada stroma ya. Jadi secara umum fotosintesis itu berlangsung pada kloroplas. Ya, fotosintesis berlangsung pada kloroplas, tapi yang berperan itu adalah stroma dan membran tilakoid. Ya. Nah, harus diingat ya kalau stroma itu adalah untuk pembentukan karbohidrat, sedangkan pada tilakoid ya itu tempat pembentukan ATP dan NADPH. Ya, karena di dalam membran tilakoid itu terjadi terjadinya reaksi terang itu terjadi di membran tilakoid. Seperti itu. Nah, pada membran tilakoid itu menempel komponen-komponen yang terlibat dalam transfer elektron, ya, kemudian komponen-komponen terlibat pada reaksi fosforilasi, kemudian juga ada kompleks Athena yang tersusun atas protein dan pigmen penyerap sinar yaitu klorofil dan karotenoid. Nah, kemudian pigmen kloroplas itu menyerap cahaya pada kisaran panjang gelombang 400 sampai 700 nanometer. Ya, jadi pigmen kloroplas di sini adalah klorofil. Ya, jadi dia mampu menyerap pada kisaran panjang 400 sampai 600. Tapi kalau karotenoid itu menyerap gelombang cahaya pada kisaran yang tidak diserap oleh klorofil. Nah, jadi apakah itu di bawah atau apa itu di atas 700? Nah, itu harus dicari tahu ya, seperti itu. Energi foton yang diserap oleh pigmen itu kemudian diteruskan menuju pusat reaksi, ya. Nah, kemudian ini bagaimana struktur dari klorofil atau intinya ada pigmen penyerap cahaya. Nah, jadi ini ada struktur klorofil yang kita lihat bahwa klorofil ini dia ciri khasnya itu ada cincin, ya, di mana cincinnya ini ya dia mengelilingi atom Mg, ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada picoerythrobolin, picoerythrobilin. Nah, picoerythrobilin ini ini adalah pigmen yang terdapat pada cyanobacteria. Nah, kemudian ada picocyanobillin, ya, ini adalah pigmen yang terdapat pada alga merah. Ya, jadi maksudnya adalah picoerythrobilin dan picocyanobillin ini adalah pigmen yang terdapat pada cyanobacteria dan alga merah. Jadi pigmen ini ya ada di cyanobacteria dan alga merah. Ya, bukan salah satunya. Ya, jadi ada keduanya. Nah, kemudian lutein ini adalah pigmen aksesoris yang ada pada tanaman. Ya, jadi atau disebut juga dengan beta karoten ini adalah pigmen aksesori ya yang terdapat pada tanaman. Pigmen aksesori artinya memang dia ada ya. Jadi dia biasa kan kalau kita mengatakan aksesoris kan tambahan ya. Jadi lutein atau beta karoten ini adalah pigmen yang aksesori pada tanaman. Nah, kemudian fungsi kloroplas, jadi tadi sudah disampaikan bahwa fungsi utama dari kloroplas itu adalah tempat berlangsungnya reaksi fotosintesis. Nah, yang kita tahu reaksi fotosintesis itu adalah reaksi pengubahan karbon dioksida H2O dengan bantuan sinar matahari membentuk O2 dan CH2O. CH2O atau disebut juga dengan karbohidrat ya. Nah, O2 ini akan digunakan oleh makhluk hidup seperti hewan, manusia. Nah, CH2O atau karbohidrat ini kemudian akan digunakan oleh tanaman ya sebagai sumber nutrisi. Nah, secara garis besar reaksi fotosintesis ini terbagi menjadi dua tahap. Yang pertama reaksi terang, artinya reaksi membutuhkan sinar. Nah, ini terjadi di membran tilakoid. Kemudian reaksi gelap yang terjadi di stroma. Nah, pada reaksi terang ini terjadi tiga tahapan. Yang pertama adalah penyerapan cahaya dan eksitasi elektron, kemudian pembentukan ATP melalui reaksi fotofosforilasi, kemudian pembentukan NADPH melalui fotoreduksi. Nah, kemudian bagaimana penyerapan cahaya dan eksitasi elektron? Ya, jadi di sini ada pigmen ya. Jadi klorofil itu fungsinya adalah menangkap energi cahaya atau foton, ya, di mana ini tersusun dalam suatu susunan kompleks ya, yang disebut dengan fotosistem. Gitu. Jadi semua sel tanaman, alga ataupun bakteri yang proses fotosintesisnya menghasilkan molekul oksigen itu memiliki dua fotosistem, yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Tapi kalau untuk bakteri fotosintetik
yang tidak menghasilkan O2 hanya memiliki satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Nah, sebuah fotosistem ini mengandung sekitar 200 molekul klorofil dan 50 molekul karotenoid. Ya. Nah, semua pigmen dalam fotosistem itu dapat menyerap cahaya, tetapi tidak semua pigmen dapat memindahkan energi ke rantai transport elektron. Ya. Nah, kemudian pemindahan energi berlangsung pada kompleks yang disebut dengan pusat reaksi fotokimia. Nah, pusat reaksi fotokimia ini tersusun atas klorofil, protein, dan quinon. Kemudian pigmen lain yang tidak tergabung dalam pusat reaksi disebut pigmen pemanen cahaya atau molekul antena. Nah, jadi ini perannya untuk memanen cahaya, tapi dia tidak ikut tergabung dalam suatu pusat reaksi yang berperan untuk proses perpindahan elektron. Pusat reaksi pada fotosistem 1 disebut dengan P700 dan pada fotosistem 2 disebut P680. Nah, ini ada susunan fotosistem dalam membran tilakoid. Nah, jadi bisa kita lihat ya susunan fotosistemnya. Nah, jadi ini adalah di membran tilakoid ya. Nah, ada tadi disebut dengan klorofil antena ya. Nah, ini klorofil antena itu kemudian dia akan mengikat cahaya ya. Kemudian ada karotenoid, kemudian beberapa jenis pigmen aksesoris. Nah, di sini ada pusat reaksi. Nah, untuk proses transfer elektron itu harus sampai ke pusat reaksi terlebih dahulu. Untuk kemudian dia baru dilakukan proses pemindahan. Kemudian, nah ini peran dari antena klorofil, ya, kemudian karotenoid. Ya, jadi peran dari molekul ini adalah menyerap cahaya, energi, kemudian mentransfernya, ya, sampai menuju ke pusat reaksi. Ya, nah kemudian nanti di pusat reaksi baru nanti kemudian dilakukan proses transfer sampai menuju ke molekul penerima transfer elektron. Nah, fotosistem dipaket secara ketat pada membran tilakoid. Nah, sebuah pusat reaksi dikelilingi oleh ratusan klorofil antena, ya, kemudian ada pigmen aksesoris. Nah, semua pigmen dapat menyerap foton, tetapi hanya klorofil yang berada pada pusat reaksi fotokimia yang dapat mentransduksi. Ya, jadi hanya yang dekat dengan pusat reaksi, ya, sini. Jadi kalau misalnya kita jadi pelompatan ya, jadi pelompatan foton sampai menuju pusat reaksi. Nah, ini seperti ini. Nah, jadi hanya yang dekat dengan pada pusat reaksi fotokimia yang dapat mentransduksi energi surya menjadi energi kimia. Penyerapan foton oleh klorofil antena dapat mengakibatkan terjadinya eksitasi elektron pada pusat reaksi. Ya, nah karena adanya transfer eksiton atau tenaga pengeksitasi. Jadi seperti kalau misalnya kita lihat ini adanya dorongan tenaga ya dari klorofil ya yang ada di sekitar pusat reaksi ini. Nah, kemudian mendorong pusat reaksi ini kemudian melakukan proses transfer eksiton atau transfer elektron seperti itu. Nah, kemudian ini bagaimana tahap penyerapan cahaya pada fotosistem 2? Ya, jadi energi cahaya atau foton itu diserap pada fotosistem 2, kemudian mengeksitasi pusat reaksi. Jadi tadi yang saya sampaikan, jadi seperti ada tenaga pengeksitasi yang mendorong terjadinya transfer elektron di pusat reaksi. Nah, ketika ada dorongan tersebut, maka pusat reaksi yaitu P680 yang merupakan pusat reaksi pada fotosistem 2, itu kemudian akan menjadi P680 bintang. Nah, P680 bintang ini kemudian melepaskan elektron ke molekul viofitin, kemudian elektron selanjutnya mengalir pada rantai transfer elektron menuju ke fotosistem 1. Nah, P680 bintang ini kan kemudian kehilangan elektronnya. Nah, kemudian dia akan berubah menjadi P680 plus. Nah, P680 plus untuk dapat kembali ke keadaan dasar itu harus mendapatkan elektron. Ya, dia kemudian menarik elektron dari molekul air sehingga sekaligus ya memecah molekul air menjadi proton, elektron, dan molekul oksigen. Nah, jadi pada reaksi ini ya terjadi proses fotolisis air atau terjadi pemecahan molekul air menghasilkan proton, elektron, dan O2. Ya, seperti itu. Nah, ini rincian susunan dari fotosistem 2. Nah, jadi
Fotosistem 2 ini memiliki dua protein transmembran, jadi ada D1 dan D2. Nah, ini adalah bisa dilihat bahwa protein transmembran ini memiliki semua kofaktor pembawa elektron. Ya, jadi ini adalah semua molekul pembawa elektron. Nah, eksitasi P680, ya tadi kan ada tenaga eksitasi yang mendorong P680, itu akan menghasilkan P680 bintang, ya. Nah, ini merupakan donor elektron yang sangat kuat. Nah, dalam hitungan pikodetik, elektron dari P680 bintang itu akan ditransfer menuju ke feofitin, yang akan menghasilkan yang namanya VO negatif. Nah, kemudian nanti sampai ke pusat reaksi Fe, sampai nanti ke pusat reaksi fotosistem 2. Nah, ini kita lihat dulu yang terjadi di fotosistem 2. Nah, setelah kehilangan elektron, ya P680 ini ya dia akan berubah menjadi P680 plus, ya. Nah, untuk dia kembali ke bentuk semula, maka di sini bisa kita lihat bahwa terjadi reaksi fotolisis air, di mana nanti akan menghasilkan proton, menghasilkan hidrogen, menghasilkan O2, kemudian menghasilkan elektron. Nah, elektron ini kemudian ditarik oleh P680 plus, sehingga nanti P680 plus akan kembali ke bentuk semula untuk kemudian dia mampu kembali melakukan eksitasi elektron. Seperti itu. Nah, pada reaksi fotosistem 2 bisa kita lihat ya bahwa terjadi pembentukan ATP. Ya, nah jadi ini reaksi pembentukan ATP ini karena adanya energi dari gradien proton, ya, sehingga energi ini akan mendorong ATP sintetase ya untuk membentuk yang namanya ATP melalui reaksi fotofosforilasi. Nah, fotofosforilasi atau pembentukan ATP ini adalah dimulai dari proses ini ya. Jadi ada aliran elektron dari P680 bintang itu menuju ke fotosistem 1. Nah, dalam serangkaian elektron ini menuju fotosistem 1, maka terjadi perpindahan ya elektron dari P680 bintang menuju ke feofitin, lalu menuju ke molekul plastoquinone A, kemudian ke plastoquinone B, kompleks sitokrom sampai ke plastosianin. Ya, nah plastosianin ini merupakan penghubung antara P600 ke P680 dengan P700. Nah, pada saat elektron melewati sitokrom Bf, proton H+ itu dipompa dari ruang stroma menuju lumen telakoid, sehingga proses pompa itu akan menghasilkan energi potensial berupa gradien elektrokimia. Nah, energi ini kemudian digunakan oleh enzim ATP sintetase untuk membentuk ATP ya dengan cara fosforilasi ADP menjadi ATP. Nah, karena reaksi ini membutuhkan atau didorong oleh energi sinar, maka disebut dengan reaksi fotofosforilasi. Nah, jadi ini adalah reaksi pembentukan ATP. Nah, ini bagaimana pembentukan gradien proton. Jadi proton yang berada di stroma itu dipompa, ya. Nah, kemudian proton ini akan menghasilkan yang namanya gradien proton. Nah, kemudian energi ini akan digunakan ya oleh ATP sintetase yang ada di membran telakoid untuk kemudian membentuk ATP melalui reaksi fotofosforilasi. Nah, kemudian kita lanjut ke pembentukan penyerapan cahaya pada fotosistem 1. Jadi elektron yang berasal dari plastosianin, nah itu kemudian akan ditransfer menuju ke P700. Nah, P700 ini akan menjadi P700, jadi ada tenaga pengeksitasi yang mendorong P700 menjadi P700 bintang. Kemudian P700 bintang ini akan melepaskan elektron ke molekul yang ada di fotosistem 1, ya, terjadi aliran terus sampai nanti sampai kepada NADP plus, ya, sampai kepada NADP plus. Nah, NADP plus ini adalah molekul yang dia menerima elektron, ya, sehingga akan mengakibatkan NADP plus ini berubah menjadi NADPH. Nah, P700 bintang tadi yang kehilangan elektron itu berubah menjadi P700 plus. Nah, untuk dapat kembali ke bentuk dasar, P700 ini kemudian menarik elektron dari molekul plastosianin.
ya yang membawa elektron dari fotosistem 2. Jadi dia menarik elektron yang berasal dari pasosianin. Nah, karena reaksi ini juga didorong oleh energi sinar, ya maka disebut juga dengan fotoreduksi. Seperti itu. Nah, jadi bisa kita simpulkan bahwa pada fotosistem 1 itu dihasilkan NADPH. Ya, seperti itu. Nah, kerjasama antara fotosistem 2 dan fotosistem 1 itu menghasilkan aliran elektron dari H2O menuju NADP+. Ya, lintas ini disebut juga dengan skema Z karena menyerupai huruf Z. Seperti itu. Ya. Nah, di sini ya bagaimana bisa kita lihat ya bagaimana transfer elektron dari H2O yang menuju ke NADP+ sehingga membentuk NADPH. Nah, penangkapan energi surya oleh molekul klorofil melibatkan kerjasama dua pusat reaksi yaitu P680 dan P700. Ya, nah secara fungsional kedua pusat reaksi ini dihubungkan oleh yang disebut dengan pasosianin, ya, yang mengantarkan elektron dari PS2 ke PS1. Nah, kemudian aliran elektron ini menyertai reaksi oksidasi reduksi. Jadi ada reaksi oksidasi, ada reaksi reduksi yang melibatkan sejumlah molekul pembawa elektron. Nah, jadi molekul-molekul pembawa elektron ini berperan di sini. Termasuk pusat FeS. Ya, termasuk pusat FeS, kemudian plastoquinone atau PQ yang direduksi menjadi plastoquinol phylloquinone, ya direduksi menjadi PQH2, ya, dan ini adalah analog dengan ubiquinon atau ubiquinol pada mitokondria. Seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke reaksi gelap. Ya, jadi kalau durasi terang kalian sudah dapat menyimpulkan ya dari tempat reaksi terang, kemudian tahapan yang terjadi pada atau siklus yang terjadi pada reaksi terang, ya, dan ini dibantu oleh fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, kemudian produk yang dihasilkan dari reaksi terang, kalian sudah tahu apa saja produknya. Ya, dan kemudian produknya ini akan digunakan pada reaksi gelap. Nah, reaksi gelap ini atau kita sebut dengan fiksasi karbon dioksida. Nah, ini terjadi di stroma, ya. Nah, energi yang dihasilkan oleh reaksi terang yaitu ATP dan NADPH itu kemudian digunakan untuk fiksasi CO2 ya guna membentuk karbohidrat melalui siklus Kelvin. Nah, siklus Kelvin ini dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama adalah fiksasi CO2, ya, jadi proses pengikatan CO2 yang untuk kemudian bergabung dengan ribosa 1,5 bifosfat. Nah, ini terjadi karboksilasi, ya. Jadi karboksilasi gula C5 yaitu ribosa 1,5 bifosfat menjadi 2 molekul fosfogliserat. Nah, ini tahap pertama, ya, tahap fiksasi CO2. Kemudian tahap yang kedua adalah reduksi 3 fosfogliserat itu membentuk triosa fosfat. Nah, kemudian tahap ketiga itu ada regenerasi ribosa 1,5 bifosfat, ya, yang perannya itu sebagai aseptor CO2 dari triosa fosfat. Nah, jadi ini ada 3 tahap siklus Kelvin. Ya, yang harus diingat yang pertama fiksasi CO2, kemudian yang kedua adalah reduksi dari fosfogliserat menjadi triosa fosfat, kemudian yang ketiga adalah regenerasi pembentukan ribosa 1,5 bifosfat dari triosa fosfat. Nah, ini 3 tahap, ya, gampang untuk diingat, ya. Fiksasi, kemudian reduksi, kemudian regenerasi. Nah, ini tahapan siklus Kelvin. Jadi bisa kita lihat, ya. Jadi tahapan ini, ya, jadi ada fiksasi CO2. Nah, pada tahap fiksasi ini, ya, ribosa 1,5 bifosfat itu menerima CO2. Nah, kemudian akan terbentuk yang namanya fosfogliserat. Nah, ribosa 1,5 bifosfat ini karbon berantai 3, ya, dia mengikat CO2 kemudian membentuk 3 fosfogliserat. Nah, kemudian 3 fosfogliserat ini kemudian akan menghasilkan gas aldehid 3 fosfat, ya. Nah, kemudian gas aldehid 3 fosfat ini kemudian akan digunakan untuk meregenerasi ribosa 1,5 bifosfat. Ya, seperti itu. Nah, ini ada 3, ada 6, ada 6, ada 6. Ini ada jumlah karbonnya. Jadi kalau ini adalah artinya mengalami 3 kali
fiksasi CO2. Yang dari 3 kali fiksasi CO2 ini akan membentuk yang namanya 6 molekul 3-fosfoglycerat. Nah, kemudian dari 6 molekul 3-fosfoglycerat itu akan dihasilkan 6 molekul bisaldi-3-fosfat. Nah, 1 molekul bisaldi-3-fosfat itu digunakan untuk mensintesis gula atau pati. Kemudian 5 glisaldehid-3-fosfat akan digunakan untuk regenerasi ribosa 1,5 bifosfat. Ya, yang kemudian ribosa 1,5 bifosfat ini akan digunakan kembali untuk digunakan kembali untuk mengfiksasi CO2 seperti itu. Nah, jadi reaksi siklus Calvin ini dimulai dari asimilasi CO2 ya ke dalam biomolekul yang diawali oleh reaksi fiksasi karbon. Ya, jadi CO2 ini akan bergabung dengan aseptor berkarbon 5 yaitu ribosa 1,5 bifosfat membentuk 2 molekul 3-fosfoglycerat. Ya. Nah, kemudian pada tahap kedua 3 molekul fosfoglycerat itu akan direduksi menjadi triasa fosfat. Ya, menjadi triasa fosfat atau bisaldehyde 3-fosfat. Nah, kemudian proses ini ya dari tahap 1 sampai tahap 2 itu terjadi melalui 3 kali putaran. Ya, jadi putaran selanjutnya intinya selama 3 kali putaran itu terjadi pengikatan 3 molekul CO2 ya akan bergabung dengan 3 molekul ribosa 1,5 bifosfat sehingga akan membentuk 6 molekul bisaldehyde 3-fosfat. Ya, karena tadi 1 molekul CO2 yang berinteraksi dengan 1 ribosa 1,5 bifosfat itu membentuk 2 molekul bisaldehyde 3-fosfat. Ya, nah kalau misalnya ada 3 kali pengikatan CO2 ke ribosa 1,5 bifosfat, maka akan membentuk 6 molekul bisaldehyde 3-fosfat. Ya, seperti itu. Nah, pada tahap ketiga, 6 molekul bisaldehyde 3-fosfat kan dihasilkan ya di tahap kedua. Nah, di tahap ketiga, 1 molekul triasa fosfat itu akan digunakan untuk pembentukan gula, yaitu pembentukan gula heksosa sebagai sumber energi, dan 5 dari molekul triasa fosfat itu akan digunakan untuk pembentukan ribosa 1,5 bifosfat. Seperti itu. Nah, ini ya tadi bagaimana siklus Calvin tadi yang saya sampaikan. Jadi ada 3 kali pengikatan CO2 yang akan membentuk 6 molekul 3-fosfoglycerat. Kemudian 6 molekul 3-fosfoglycerat akan menghasilkan 6 molekul 1,3 bifosfoglycerat. Kemudian 1,3 fosfoglycerat akan menghasilkan glysaldehyde 3-fosfat. Nah, glysaldehyde 3-fosfat ini kemudian dia bisa reaksi balik dengan membentuk dihidroksiaseton. Nah, dari 6 molekul glysaldehyde 3-fosfat, 1 molekul glysaldehyde 3-fosfat itu nanti digunakan untuk membentuk gula. Kemudian 5 glysaldehyde 3-fosfat itu akan digunakan untuk membentuk 3 ribosa 5-fosfat. Nah, kemudian 3 ribosa 5-fosfat itu akan membentuk 3 ribosa 1,5 bifosfat. Nah, senyawa inilah yang berperan untuk mengikat CO2. Seperti itu. Nah, kemudian bagaimana pembentukan sukrosa dari glysaldehyde 3-fosfat di sitosol? Nah, jadi glysaldehyde 3-fosfat itu akan ditransport ya, akan melewati membran dalam kloroplas untuk menuju ke sitosol. Ya, jadi ini adalah stroma, dia akan melewati membran dalam. Nah, kemudian dia akan menuju ke sitosol ya, akan menuju ke sitosol. Nah, di sitosol ini terjadi pembentukan sukrosa yang melalui tahapan seperti ini ya. Jadi dibutuhkan 2 glysaldehyde 3-fosfat. Nah, 2 glysaldehyde 3-fosfat ini akan membentuk yang namanya 1 fruktosa 1,6 bifosfat ya. Nah, 1 fruktosa 1,6 bifosfat itu kemudian akan membentuk fruktosa 6 fosfat, kemudian juga mengalami fosforilasi membentuk 1 fruktosa 1 fosfat ya. Nah, fruktosa 1 fosfat itu kemudian dapat membentuk glukosa 1 fosfat, kemudian dia membentuk UDP glukosa, atau kemudian dia lanjut membentuk sukrosa.
atau kemudian dapat membentuk fruktosa 6-fosfat, ya, kemudian dia membentuk sukrosa. Ya, jadi ini bagaimana tahapan pembentukan sukrosa. Jadi bisa melalui fruktosa 1-fosfat atau melalui fruktosa 6-fosfat. Seperti itu. Oke, nah kemudian bagaimana pembentukan genom bagaimana tentang genom kloroplas? Jadi tadi kita tahu bahwa dalam kloroplas itu juga ada materi genetik. Ya, jadi kalau genom itu ada keseluruhan materi genetik ya. Nah, di kloroplas itu ada genom, kemudian ada ribosom juga, maka bisa kita katakan bahwa kloroplas itu mampu membentuk sintesis protein. Kemudian DNA kloroplas ini berbentuk melingkar ya, ukurannya 120 sampai 160.000 panjang basa, bergantung pada spesiesnya. Ya, jadi semakin kompleks maka semakin ukurannya akan semakin panjang. Nah, DNA kloroplas ini bergabung dengan protein membentuk struktur yang disebut dengan nukleoid. Nah, sebuah nukleoid itu mengandung lebih dari 10 salinan DNA. Protoplastid ya memiliki satu nukleoid. Plastid yang telah berkembang memiliki banyak nukleoid. Nah, kemudian DNA kloroplas itu mengandung lebih dari 120 gen. Nah, gen tersebut antara lain menyandi ribosom RNA, tRNA, protein subunit DNA polimerase, subunit ATP sintase, serta berbagai protein yang tergabung dalam fotosistem 2 dan 1 dan protein transfer elektron. Ya, jadi itu gen yang disandi oleh DNA kloroplas. Ya, jadi ini adalah gen itu bisa menyandi RNA ataupun protein subunit ataupun protein-protein yang dia berperan dalam fotosistem 2, fotosistem 1 dan pada saat proses transfer elektron. Nah, kemudian awal mula dari terbentuknya kloroplas di eukariot ini melalui proses biogenesis ya, endosimbiosis yang mirip dengan biogenesis mitokondria. Nah, nanti proses seperti apa nanti bisa kita lihat. Nah, sebagian besar ya karena tadi sudah disampaikan di awal ya, walaupun sebenarnya si kloroplas ini memiliki materi genetik sendiri, ribosom sendiri, tapi protein yang berfungsi di kloroplas itu disandi oleh materi genetik yang ada di nukleus. Sehingga materi genetik yang disandi di nukleus itu adalah salah satu mungkin ada beberapa memang akan membentuk protein yang berperan di kloroplas ya, sehingga terjadi proses import protein menuju kloroplas. Nah, diingat ya bahwa sintesis protein yang materi genetiknya berasal dari nukleus itu terjadi di sitosol ya, karena di sitosol itu mengandung free ribosom ya, mengandung ribosom bebas yang kemudian ribosom itu akan membentuk protein. Nah, protein ini kemudian akan ditransport ke kloroplas. Nah, proses transportnya itu kalian ingat ada transfer aktif dan ada transfer pasif. Nah, jadi bisa direview ya bahwa tidak semua protein itu dapat masuk ya. Jadi tergantung dari destinasinya. Apakah dia memang destinasinya ke kloroplas ataukah mungkin destinasinya ke tempat lain. Ya, nah di sini bisa kita lihat bahwa protein yang dikirim ke kloroplas itu memiliki peptide sinyal. Gitu, karena yang kita pelajari ya bahwa sinyal itu akan mempengaruhi destinasi dari protein tersebut. Ya. Karena kalau misalnya protein itu disandi protein yang digunakan di kloroplas itu disandi oleh nukleus. Artinya protein yang memang disandi oleh nukleus itu destinasinya adalah kloroplas. Ya, nah jadi memang ada sinyal karena pada saat reseptor kloroplas ya untuk menerima protein pasti kan mengenali sinyal yang dibawa. Sama halnya ketika akan ditransfer ke mitokondria, ada sinyalnya. Ya, seperti itu. Jadi, sinyal ini membantu ya untuk menentukan di mana destinasi dari si protein ini. Nah, di sini ya karena adanya sinyal ya, karena peptide ini memiliki sinyal yang berfungsi mengarahkan protein menuju lokasi tempat dia berfungsi. Ya. Nah, protein yang menuju ke lumen telakoid itu memiliki dua peptide sinyal. Ya, peptide sinyal pertama menuju protein menuju
stroma. Kemudian setelah peptida sinyal ini dilepaskan, maka peptida sinyal kedua mulai berfungsi mengarahkan protein menuju lumen tilakoid. Nah, seperti itu. Jadi ini ya. Nah, jadi memang tadi yang selalu Ibu sampaikan bahwa di mana destinasi protein itu tergantung dari sinyalnya ya. Karena setiap sinyal itu yang akan dikenali oleh reseptor ya yang ada di yang ada di bagian tempat si protein ini akan berada. Kalau misalnya dia ada di matriks, misalnya artinya reseptor pertamanya dari reseptor membran dalam, ya kan? Seperti itu. Sama halnya ketika kita bicara tentang proses transport protein di mitokondria. Nah, proses transport protein di mitokondria itu kan sangat dia memiliki beberapa jenis protein ya dengan berbagai macam sinyal. Jadi apakah itu akan ditransfer ke membran luarnya, di intermembran space, di membran dalam, atau kemudian di matriks. Ya, jadi sinyal itu yang akan menentukan. Jadi sama halnya pada proses improprotein menuju ke roplas. Nah, di sini tadi disampaikan ya bahwa protein yang menuju lumen, artinya ke daerah ruang pada tilakoid, itu memiliki dua peptida sinyal. Yang pertama sinyal untuk menuju ke stroma dulu, kemudian baru sinyal untuk menuju ke tilakoid. Ya, sehingga itu yang akan dikenali oleh reseptor yang ada di masing-masing komponen yang ada pada kloroplas.